وبارك عليه وعلى آله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من تدبره قرن بذي سلم ما ابتدى أن يرى من مخلة بزمين Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, para alim, para tokoh, bapak ibu, sesepuh, bini sepuh, pendengar sekalian di rumah yang berbahagia, khususan Adina Fadil, Bapak Haji Munir yang telah mengimami kita pada putaran sholat fardu maghrib. Mudah-mudahan amalia kita yang sangat amat sedikit diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi balasan yang sebanyak mungkin menurut ketentuan Allah. Yuk kita belajar ilmu ma'rifat, ya. Mengambil surat Ali Imran. Suratnya Ali Imran, keluarganya Pak Imran. Ya. Karena istrinya Pak Imran namanya Hanna, sehingga melahirkan Sayyidatina Maryam. Sayyidatina Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Sehingga ulama-ulama ahli hikmah itu mengambil doa supaya mudah menghadapi kelahiran. Itu ada doanya itu. Jadi Hanna waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud bihaqil malikil ma'bud. Barangkali bisa dipakai itu bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang menghadapi putrinya hamil, itu mau melahirkan, itu ada doa ya, dari ulama-ulama salaf termasuk ahli hikmah. Jadi Hanna itu suaminya Pak Imran, ya. Hanna istrinya Pak Imran, Hanna
Jadi Hanna waladat Maryam, Maryam waladat Isa. Ukhruj, keluarlah ayyuhal maulud, wahai bayi atau janin, bihaqqil malikil mulk. Suratnya Ali Imran ayatnya 29. Ya, diawali dengan kul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamullah. Disitulah nanti kita belajar sedikit-sedikit tentang ma'rifatullah. Kita awali dengan umul kitab surat Al-Fatihah. Bidilkan ya wa kulli niyatin salihah wa la hadratin nabi wa litafil bala wa liqadamil hajat wa linailil maqsud wa li shifa'il amrad sayqulillah al-Fatihah.
bagus. Namanya latihan. Jadi semua latihan juga bagus. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menaikkannya, pasti Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pada hari ketika tiap-tiap dari mendapati segala kebajikan di hadapan atau di mukanya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksaannya, dan Allah sangat menyayang kepada hamba-hambanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayo belajar. Syariat itu kalau bahasa kita itu tatanan, tuntunan, aturan. Itu namanya syariat. Jika syariat itu dilakukan, namanya torekoh. Karena dilakukan, setiap ada perjalanan pasti ada finishing, tujuan. Tujuannya ke arah hakikat. Kalau sudah ketemu hakikat, baru orang itu disempurnakan oleh Allah ilmunya menjadi ma'rifat. Itu tingkatan. Nah, kita ini tingkatan kita masih syariat, masih tatanan dohir, toto lahir saja, toto lahir. Itu sudah masih bagus daripada nggak bisa menata lahir. Sehingga orang-orang daerah itu toto lahir dan toto batin. Ayo, kedua toto itu kita kaji untuk mencapai makrifat Allah. Di antara ayatnya adalah ini. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah dengan bahasa kul. Qala yaqulu kul. Bahasa gampangannya, hai Muhammad, menurut firman Allah, jangan dianggap kurang ajar. Ini Allah memanggil Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu diberi wahyu berupa Al-Quran. Dan Al-Quran itu rahmatan lil alamin, akan memberikan sajian-kajian, menu hidangan untuk semua yang ada di alam. Itu rahmatan lil alamin. Disuruh menyampaikan berita, sampaikanlah hai Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu. In tukhfu khafayat fi khafiyun. Jika kamu menyembunyikan, merahasiakan, merahasiakan apa-apa atau segala sesuatu fi sudurikum, di dalam dada. Sudur itu syariatnya dada. Dada kita ini itu syariatnya sudur namanya. Sudur. Hakikatnya adalah hati. Jadi karena di dalam dada itu ada hati. Jadi
bisa dilihat itu syariat. Sedangkan hakikatnya itu nggak bisa dilihat. Hati itu ada di dalam dada, tapi nggak kelihatan oleh ru'yatul ain, penglihatan mata. Auto betul di sini. Lawan katanya tufu adalah auto betul, atau segala sesuatu yang kamu dohirkan. Jadi ada batin, ada dohir, ada batin. Tufu dan betul. Ya lamghullah, hunya di situ kembali kepada ma. Ya lamhu itu Allah. Apa-apa yang kau sembunyikan dan apa-apa yang kau dohirkan pasti. Hukumnya pasti Allah melihat, pasti Allah melihatnya. Ayo dilarikan ke syariat sekarang. Bapak Ibu kalau ditanya, yang menciptakan dada siapa? Allah. Yang menciptakan hati siapa? Allah. Kalau dohir batin yang menciptakan Allah, tidak akan mustahil kalau penciptanya itu tidak tahu. Maka Allah memberikan thariqat. Thariqat itu jalan. Thariqun itu jalan, thariqatun itu jalan, sekalipun itu jalan sempit, itu disebut thariqat. Sehingga thariqat itu banyak. Di negara kita ini yang terkenal yang masyhur thariqatul masyhur itu 44 nama thariqat. Thariqatul masyhur, thariqat yang terkenal. Nah, thariqat itu di bawah pimpinan namanya mursyid, namanya mursyid. Mursyid itu salah satu orang alim yang bisa membawa thalib itu murid, thalib itu yang mencari, sedangkan murid yang menginginkan. Biasanya kalau mursyid itu anak buahnya namanya thalib, tapi kalau guru ustadzul anak buahnya namanya murid. Itu beda. Terus kita larikan dulu. Pertama harus syariat. Syariat tidak boleh ditinggalkan. Orang yang meninggalkan syariat itu pasti sesat. Itu pasti sesat. Jadi syariatnya ditata dulu. Kalau Allah yang sudah kita akui, kita yakini, mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati kita, apalagi apa-apa yang di luar hati kita, namanya kias aula. Terus kita merem. Yang merem adalah mata kepala. Mata kepala kita merem. Kalau mata hati kita hidupkan, itu pasti mata hati akan mengenal apa-apa yang sudah kita lakukan, apa-apa yang sudah kita lihat.
ngaji gampangan aja, gampangan aja. Ya. Kalau kita melihat mata kepala, penglihatannya terbatas. Ya. Kalau sudah natap tembok, sudah nggak kelihatan. Itu namanya mata kepala. Tapi kalau mata hati, mata kepala merem, mata hati kita melihat, sekalipun itu jauh, itu masih kelihatan. Mengapa? Karena pernah kita lihat, pernah kita kesana, pernah kita alami. Itu kalau kita belajar masalah syariat dan hakikat. Gitu. Gak usah jauh-jauh lah, Bapak Ibu sekalian. Kalau matanya ini merem, walaupun di mesin merem, kemudian hati kita ini kita lihatkan rumah yang kita tinggalkan. Kelihatan nggak rumahnya? Kelihatan. Itu baru ciptaan Allah. Gitu. Jadi ciptaannya Allah saja secara syariat bisa melihat dan bisa memberikan input. Misalnya orang yang ada di rumah, nanya, Pak Haji bisa, tapi taruh dompetnya di mana? Gitu ya, taruh dompetnya di mana? Orang yang ada di rumah nanya lewat HP. Kemudian dijawab, itu ada di laci misalnya. Itu baru hati yang ada di dalam dada. Jadi kalau ngajinya gampang-gampang dulu. Jadi syariat itu tatanan lahir, sedangkan hakikat itu tatanan batin. Fenomena yang ada di zaman sekarang ini, Allah memberikan peringatan-peringatan. Jadi kita diingatkan oleh Allah. Nah, orang yang diingatkan oleh Allah, diterima oleh hati, harus terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Diingatin sama Allah, gitu. Supaya kita tidak lupa. Jadi kalau ada peringatan, sambutlah dengan alhamdulillah. Oh, saya diingatkan oleh Allah. Berarti orang yang diingatkan oleh Allah masih disayang, diperhatikan oleh Allah. Paham ya? Paham ya? Maka kalau ada orang diingatin kok marah, diingatin kok marah, nah itu orang belum mengenal hakikat daripada ingatan. Paham apa enggak kira-kira? Paham ya? Gampang kan? Maka oleh Al-Quran itu ingatan yang paling tajam, ingatan yang paling istimewa, ingatan yang membawa dampak positif, ingatan yang membawa kebahagiaan, itu nggak ada lain kecuali ingat pada Allah. Nah, itu baru menjurus ke arah hakikat. Maka Allah menyatakan Allah bidzikrillah, Allah ketahuilah bidzikrillah, hanya dengan mengingat Allah tatmainnu akan tenang, akan segar, akan bahagia al-qulubu. Al-qulubu, qulub itu jamaknya qalbu. Ma fis sudur, apa-apa yang ada di dalam dada, itu namanya
karena ada tuhfu dan tubdu, maka Allah meningkatkan supaya makrifat kita ini semakin meningkat. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ya'lam, dan Dia Allah Maha mengetahui ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi, sekalipun kita ciptaannya tidak melihat. Itu dikembangkan ke sana. Sehingga akhir ayat ini disimpulkan oleh Allah, wallahu dialah Allah ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Jadi Allah maha kuasa. Kemahaan Allah, kemahakuasaan Allah tidak terbatas. Jadi nanti kalau ada musibah, petaka, tsunami dan lain sebagainya, kalau bahasa dalamnya geger, gember, ewer-ewer, bahasa dalam geger, bahasa dalamnya geger, gember, ewer-ewer, kemana-mana, ewer-ewer itu kemana-mana. Seperti ucapan kalau bapak yang usianya udah lanjut di atas 60, ya, menahan kencing itu daya tahannya terbatas. Daya tahannya terbatas. Terus kencing di tempat, gitu, sambil jalan, itu namanya itu kemana-mana. Bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya belum ketemu, susah. Nah di situ, ya. Karena dia masih diberi akal oleh Allah, gitu ya. Maka ayat berikutnya ada kalimat yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin mukhbara. Di tafsirnya ini, in akhfaitum ma fi qulubikum min mawalatil kufar aw adhartumuhu fa inna Allaha mutri'un alaihi la tukhfa alaihi khafiyah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh ay 'alimun bi jami'il umur ya'lamu kullama huwa hadisun fis samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir ay wa huwa subhanahu qadirun alal intiqam mimman khalafa hukmahu wa asa amrahu wa huwa tahdidun azim. Tafsir sekilasnya seperti itu. Kesimpulannya, kita ini sudah mempunyai ilmu namanya syariat. Ayo bareng-bareng kita jalan menuju ke hakikat. Lewatnya namanya tarekat. Bapak Ibu kalau sholat pengennya sholat apa? Sholat yang bagaimana? Pengennya? Oh, pengennya itu sholat yang tenang, sholat yang khusyuk. Semua orang pengen sholat khusyuk. Nah, khusyuk menuju ke tarekat, jalan menuju ke kekhusyuan itu harus ditempuh, harus dilakukan. Nah,
caranya gimana? Belajar. Jangan was-was. Was-was itu bukan cara. Maaf ya. Was-was itu bukan cara. Was-was contohnya begitu. Saya sholat ini kira-kira diterima nggak ya? Gitu ya. Nah itu was-was. Saya sholat setiap hari ini kira-kira diterima apa enggak? Diterima apa enggak? Diterima apa enggak? Nah itu namanya was-was. Gitu. Karena Allah mengetahui apa-apa yang ada di dalam dadamu dan apa-apa yang kamu dohirkan di luar dada, yakin. Kita harus yakin bahwa sholat itu apapun bentuknya, apapun bacaannya, asal mengikuti syariat, gitu. Karena tujuan kita menuju ke arah hakikat, itu pasti Allah tahu. Gitu. Pasti Allah tahu. Karena Allah Maha Kuasa. Gitu. Misalnya kok di tengah jalan sesat, misalnya kita ditegur, ditegur sama Allah. Kamu mau kemana? Bahasa dohirnya. Kamu mau kemana? Saya mau ke tempat khusus sana, gitu ya. Oh, jalannya bukan ke sini, lurus saja. Gitu. Nah, itu ada jawaban seperti itu, namanya shiratal mustaqim. Gitu. Jadi sekali lagi, sholat itu perintahnya siapa? Allah. Nah, kita hambanya Allah. Diperintah sholat, udah sholat aja. Sholat aja. Nanti finishingnya Allah yang menentukan. Gitu. Jadi optimis aja, nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Sebab kalau ragu bimbang, nanti lama-lama nggak sholat. Lama-lama nggak sholat. Setan membisikkan ke dada kita ini, terus ya daripada kamu sholatnya nggak jelas, ya lebih baik nggak sholat sekalian. Nah itu was-was. Was-was itu al-ladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kembali, sehingga ada kalimat yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdhar. Ada kalimat yaum di sini adalah ayyaumal qiyamati yajidu kullu insanin jazaa'a amalihi hadiran la yaghibu anhu in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun wa in kana amaluhu hasanan sarrahu dzalika wa afrahahu. Itu satu tafsirnya seperti itu. Jadi pada hari kiamat nanti, yang punya hari kiamat siapa? Allah. Kemudian yang ditempatkan pada hari kiamat siapa? Kita manusia ini nanti ditempatkan pada hari kiamat. Ya. Jadi hari kiamat itu menurut para peramal itu sekarang hari kiamat sudah dekat, gitu ya. Kiamat sudah dekat, gitu ya. Padahal kita sendiri itu punya kiamat, namanya kiamat kecil. Gitu. Itu lebih baik sudah dekat daripada masih jauh. Gitu. Sama-sama ngomong, itu lebih baik kiamat sudah dekat daripada kiamat masih jauh. Bagusnya gimana? Kalau kiamat itu sudah dekat, nah kita ada persiapan. Mau kiamat. Tandanya apa? Banyak gempa, banyak musibah, banyak
bumi itu seperti itu. Jadi pada hari kiamat nanti setiap insan, setiap jiwa, setiap jiwa manusia itu akan dikembalikan aktivitasnya, amaliyahnya, sehingga yauma tajidu kullu nafsin, pada hari di mana setiap jiwa itu akan menemukan apa-apa amilat yang ia lakukan min khairin muhdara. Kalau yang dilakukan itu baik, si manusia itu, si nafsin tadi pengen cepat-cepat lihat. Jadi kalau amaliyahnya baik seperti Bapak di masjid, sholat, ngaji, itu pengen cepat-cepat lihat. Sehingga diberi oleh Allah wajah yang senang, cerah, ceria. Jadi fa in kana amalu hasanan sarrahu wa afrahahu. Jika amaliyahnya itu baik, hasilnya itu baik, dia senang, gembira. Biasanya, maaf secara syariat, orang kalau senang itu wajahnya ceria apa enggak? Ceria. Bapak nantongin keluar 1 M, itu mukanya kira-kira gimana? Mukanya. Ini maaf itu. Itu syariatnya seperti itu. Syariat. Kegedean Ustaz. Ya kalau kegedean ya 10 juz lah. Kalau kegedean ya juz. Nah, itu gambarannya seperti itu. Jadi kalau orang yang amalnya baik, pada hari kiamat nanti mukanya cerah ceria, gembira. Bahasa Al-Quran itu ibyadot wujuhu, ceria. Itu baru melihat amal kebaikannya sendiri. Karena Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, ada kalanya baik, itu hasanah, ada kalanya su'an. Gitu. Pasti itu, di Al-Quran itu pasti menyebut sepasang-sepasang. Boleh bawa tadi, kalau sudah ada alladzina amanu, itu pasti belakangnya ada alladzina kafaru. Itu innal ladzina kafaru dengan innal ladzina amanu. Ini tolong. Nah, setelah kita mengenal syariat, orang yang amalnya banyak, amalnya baik itu banyak, sama dengan orang membawa harta banyak di dunia ya, di dunia. Jadi ada orang di dunia hartanya banyak, senang gak? Senang. Saking senangnya pengen apa juga pasti dapat, pengen apa saja. Karena apa? Perbendaharanya banyak. Supaya Bapak Ibu itu perbendaharanya banyak, diamali. Kalau ditanya
Jangan bilang dusta, bukan dusta. Allah itu kalau ngasih apalagi 1 juta. Allah itu kalau ngasih itu jalannya tidak bisa disebutkan, sehingga ada rezeki yang ghairi layak tasib, min ghairi layak tasib. Itu kalau begitu juga kalau Allah itu akan menghilangkan dunia kita juga sekejap juga habis. Itu namanya ilmu hakikat. Jadi yang kuasa hanya Allah. Sekali lagi, yang kuasa hanya Allah. Kita hamba Allah. Tugasnya ibadah. Tugasnya ibadah mengabdi. Itu kalau kurang apa-apa minta sama Allah. Karena Allah Maha Kaya. Minta sama Allah. Ya Allah, hambaku pengen ya Allah, pengen ini dan itu ya Allah. Gitu. Kalau di bidang rezeki, Allah mau menjembatani dengan nama Ya Razak, Ya Razak. Sebut nama Allah yang memberi rezeki. Hanya kita inilah yang kurang. Torekotnya, jalannya itu yang kurang. Sehingga kita masih tetap mengikuti syariat, gitu. Nah, supaya dapat rezeki terus coba nyongkel, ATM dicongkel, supaya karena menurut syariat itu ATM itu di dalamnya banyak duit, jadi dicongkel. Nah itu torekotnya yang salah. Jalannya yang salah, itu. Jadi ada syariat, ada hakikat lewat tarekat, baru ketemu ma'rifat. Oh iya, nanti di akhirat, oh iya, itu di akhirat itu bunyi. Kalau orang itu melakukan kejahatan, gitu, mau ditunjukkan kejahatannya itu, dia bilang jangan ditunjukkan aku takut, gitu. Jangan, jauhkan dariku. Seperti itu. Jadi di akhirat nanti, kalau amalnya baik, pengen segera diperlihatkan. Kalau amalnya jelek, minta jangan sampai diperlihatkan. Sehingga di situ ada bahasa amadan ba'ida. Nah, di tafsirnya amadan ba'ida di sini idza kana amalul qabis ghayatan fi nihayatil bukti ay makanan ba'ida kama bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan dariku ya Allah, seperti kau menjauhkan antara masyriq dan maghrib, supaya nggak kelihatan. Kalau kelihatan dia itu malu, karena di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya diperlihatkan yang jelek-jelek, malunya bukan main. Sehingga pengen nggak usah diperlihatkan aja deh, nggak usah. Nah, itu keinginan manusia pada hari kiamat nanti. Kira-kira kalau saya tawarkan ke Bapak itu pengen diperlihatkan yang baik atau yang tidak baik? Nah, ibu-ibu sudah menyatakan baik, gitu. Kalau pengen diperlihatkan yang baik, lakukan kebaikan, gitu kesimpulannya itu. Lakukan yang baik. Kalau kamu pengen terlihat kebaikan, paham tidak? Ya walaupun itu kita ini terserah Allah.
modusnya khairihi wa syarrihi minallah. Yang baik katanya dari Allah untuk supaya kita mendapatkan balasan kebaikan, yang jelek itu juga akan kembali kepada Allah supaya kita diberi sanksi. Supaya diberi sanksi, tidak akan melakukan lagi. Itu bahasanya. Sehingga ditutup dengan bahasa wa yuhadzirukumullahu nafsan ay yukhawifukum iqaba. Jadi Allah mengantisipasi, memperlihatkan melalui utusannya, melalui Rasulnya dengan beraneka ragam pemeragaan. Contohnya yang mengisrat mi'rajkan Rasul siapa? Allah. Dari mana ke mana? Isratnya itu perjalanan. Karena perjalanan ini dari dohirnya kelihatan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Karena perjalanan. Tarekotnya kelihatan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi pada saat Mi'raj naik, nggak kelihatan, naik nggak kelihatan. Diceritakan oleh Rasul, pada saat aku di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, melihat orang berenang di lautan darah. Lautan darah artinya apa? Yang biasanya laut itu isinya air, itu isinya darah. Setelah minggir, dilempari batu mukanya. Dilempari batu. Jadi nggak jadi minggir. Kesana lagi, minggir lagi, dilempari. Setiap dia mau menyelamatkan diri, dilempari batu. Sehingga oleh Rasul sangat heran. Aku nggak pernah menemukan cerita lihat seperti ini. Maka tanya kepada pengawalnya, namanya Jibril bahasa kita. Itu contohnya apa, Bril? Gitu. Itu contohnya umatmu yang suka makan haram. Umatmu yang suka makan haram. Nah, ini peringatan bagi kita. Kalau kita tidak mau berenang di lautan darah, mau minggir dilempari batu, ya jangan makan haram. Itu hakikat. Hakikatnya seperti itu. Supaya kita menghindarkan. Gitu. Itu. Kemudian jalan lagi diperlihatkan lagi Jibril. Ada orang petani nanam, sekali nanam tumbuh, dipanen tumbuh lagi. Nabi Muhammad heran. Contohnya siapa itu Jibril? Itu umatmu yang suka sedekah, umatmu yang suka memberikan sesuatu di jalan Allah. Gitu. Jadi ada berita gembira, ada berita yang buruk. Nah, kita diberi akal oleh Allah. Nah, akal kita ini kita gunakan untuk memilah dan memilih. Upayakan supaya kita ini melakukan kebaikan, menghindarkan kejahatan. Itu pasti selamat. Ya. Karena sudah dipanggil sama Allah, jadi nanti akan dilanjutkan masih dalam koridor ilmu syariat menuju ke hakikat harus lewat thariqah, dari hakikat menuju ke arah makrifat. Jadi pusatnya adalah ma'rifatullah. Untuk sementara apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita terima, hakikatnya dari Allah. Diberi sehat, alhamdulillah dari Allah. Diberi sakit, alhamdulillah.
Kalau itu yang kita peragakan, berarti kita jadi hamba Allah yang sudah mengenal. Nah, itu kesimpulannya gitu. Yuk kita berdoa. Karena berdoa juga minta sama Allah. Pokoknya kita disuruh berdoa. Diterima atau tidak urusan Allah. Itu jadi nggak usah nanya diterima nggak ya doa, tidak usah nanya. Pokoknya berdoa. La ilaha